Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sophia Trilaksono dengan NIM 19210105. Yang terhormat, Rektor IKIP Siliwangi, Ibu Profesor Dr. Hajah Eis Eti Rohaiti MPD beserta jajarannya. Yang terhormat, Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa, Ibu Dr. Hajah Teti Sobari MPD beserta jajarannya. Yang terhormat, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Diana San Fauzia MPD beserta jajarannya. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aditya Permana MPD selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Sari Sukawati MPD selaku dosen pembimbing 2 yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan saran dan arahan, serta dengan penuh kesabaran membimbing saya selama menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan isi skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar E-Modul berbantuan SlitsGo dengan menggunakan model Discovery Learning pada pembelajaran menulis surat pribadi siswa kelas 7. Adapun yang menjadi isi dari pembahasan skripsi ini adalah latar belakang, tujuan masalah, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Berdasarkan hasil observasi melalui wawancara bersama guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah yang menjadi tempat penelitian, peneliti menemukan beberapa masalah yang membuat siswa masih merasa kesulitan, terutama dalam menulis surat pribadi. Yang pertama, pembelajaran masih berfokus pada buku teks yang ada di perpustakaan. Penggunaan media pembelajaran yang jarang, kurangnya variasi dalam belajar, serta alur pembelajaran yang monoton. Keempat faktor ini sebenarnya saling berkaitan sehingga membuat siswa merasa belajar itu sangat membosankan, kurang menarik, serta kurang adanya interaktif di dalam proses belajar. Kemudian, latar belakang ini dikuatkan oleh teori yang dikemukakan oleh Soplanit tahun 2019 pada halaman 63. Beliau mengemukakan bahwa beberapa faktor memang menjadi penyebab sulitnya siswa dalam menulis surat pribadi. Yang pertama, materi surat ini dijelaskan guru kurang detail, sehingga pemikiran siswa terhadap cakupan surat pribadi menjadi terbatas. Yang kedua, minat siswa yang masih minim, terutama dalam membaca. Yang ketiga, masih banyaknya siswa yang belum terbiasa untuk menulis surat. Yang keempat, siswa merasa sulit merangkai kata untuk mulai menulis. Kemudian yang kelima, model yang digunakan guru itu kurang sesuai dalam pembelajaran sehingga siswa masih merasa kesulitan dalam memahami materi surat pribadi. Dan yang terakhir adalah sarana prasarana yang digunakan itu juga kurang mendukung sehingga kurang mendukung antusiasme siswa dalam belajar. Selain itu, teori ini juga dikuatkan oleh yang dikemukakan Lesmana dan kawan-kawan tahun 2020 pada halaman 171. Beliau mengemukakan bahwa menulis surat pribadi ini juga melatih kemampuan berpikir siswa tentang bagaimana mengimplementasikan struktur yang harus ada, mengimplementasikan kebahasaan yang sesuai yang dipakai dengan siapa penerima surat tersebut. Meskipun terbilang cukup mudah, pada kenyataannya siswa masih banyak yang belum mampu menulis surat pribadi dengan baik. Selanjutnya, peneliti juga melakukan studi literatur dengan peneliti terdahulu yang pernah dilakukan oleh Wiguno tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Teks Surat berdasarkan surat pribadi dan surat dinas dan implementasinya. Dalam penelitian tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa pengimplementasian terhadap pengembangan buku ajar teks surat dikategorikan sangat layak atau sangat efektif dalam pembelajaran pada siswa kelas 7. Hal ini dibuktikan dari hasil tes terhadap kelas eksperimen yang menunjukkan pencapaian rentang nilai X lebih dari 89,90, sehingga termasuk dalam kategori sangat baik. Oleh karena itu, peneliti semakin merasa tertarik untuk membuat suatu pengembangan dalam bahan ajar yang menitikberatkan pada isi konten di dalamnya itu dapat
berkorelasi dengan media pembelajaran, audio, video, gambar, animasi, game, edukatif, dan lain sebagainya, sehingga dapat menjadi pemantik bagi siswa atau dapat merangsang lebih gagasan atau pikiran siswa dalam pembelajaran, khususnya materi surat pribadi. Adapun peneliti terdahulu lainnya mengenai Slidesgo. Slidesgo ini akan peneliti jadikan sebagai media dalam pembuatan bahan ajar e-modul ini, yakni pernah dilakukan oleh Oktaviani dan Sari pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul Mengurangi Dilema Siswa Sophomore dalam Menciptakan Media Pembelajaran yang Menarik melalui penggunaan Slidesgo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Slidesgo memiliki banyak manfaat yang dapat digunakan dalam suatu pembuatan perangkat penunjang pembelajaran yang dapat disesuaikan temanya sesuai materi yang dipilih. Berdasarkan pengetahuan peneliti bahwa Slidesgo ini merupakan situs penyedia berbagai template yang menarik yang dapat dimanfaatkan sebagai media atau pembuatan bahan ajar. Oleh karena itu, peneliti berpikir bahwa kepraktisan dan kemudahannya ini dapat menjadi media yang menarik untuk membuat sebuah bahan ajar berbentuk elektronik modul. Selanjutnya, peneliti memilih model discovery learning ini berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Rosdiana dan kawan-kawan pada tahun 2022 halaman 17. Dikemukakan bahwa pembelajaran berbasis discovery learning adalah kegiatan siswa dalam menemukan, memanipulasi, serta mentransformasikan sebuah informasi atau hipotesis sehingga menemukan suatu kebenaran informasi yang baru. Adapun yang menjadi kelebihan dalam model ini, pembelajaran berorientasi pada keingintahuan siswa, mendorong siswa untuk menemukan masalah serta memecahkannya secara mandiri melalui berpikir kritis dan analis. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rosdiana ini dengan judul Penerapan Model Discovery Learning dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis Surat Pribadi pada Siswa Kelas 7 SMP Bumi Putra Cibinong, Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Discovery Learning terbukti dapat meningkatkan pembelajaran keterampilan menulis surat pribadi pada kelas 7. Hal tersebut dilihat dari hasil prates dan postes yang dilaksanakan dalam kelas eksperimen yang mengalami peningkatan sebesar 27,5 berdasarkan rata-rata nilai siswa. Pada saat pretest, rata-rata nilai siswa berada pada kategori kurang mampu, yang kemudian meningkat menjadi kategori mampu setelah dilaksanakannya postes. Dari penelitian tersebut, peneliti semakin yakin bahwa pemilihan model discovery learning ini cocok untuk diterapkan dalam penelitian pengembangan bahan ajar e-modul ini, khususnya dalam menulis surat pribadi. Pemilihan model discovery learning diharapkan mampu membuat siswa menjadi aktif, terutama dalam menemukan permasalahan sampai pada tahap pemecahan masalah tersebut. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan bahan ajar e-modul berbantuan Slidesgo menggunakan model discovery learning dalam pembelajaran menulis surat pribadi pada siswa kelas 7. Yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar e-modul berbantuan Slidesgo menggunakan model discovery learning dalam pembelajaran menulis surat pribadi pada siswa kelas 7 menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, mengetahui respons siswa kelas 7 terhadap bahan ajar e-modul berbantuan Slidesgo menggunakan model discovery learning dalam pembelajaran menulis surat pribadi. Dan yang keempat, mengetahui hasil pembelajaran menulis surat pribadi siswa kelas 7 melalui model discovery learning dengan menggunakan bahan ajar e-modul berbantuan Slidesgo. Selanjutnya, pada bab 2, ada pun landasan teori yang mendasari penelitian ini. Yang pertama adalah bahan ajar. Menurut Kosasih, tahun 2021, halaman 1, mendefinisikan bahwa bahan ajar sebagai sebuah alat bantu bagi guru dan siswa untuk mempermudah proses pembelajaran. Bahan ajar memiliki beragam bentuk seperti LKPD, buku digital, surat kabar, bahan-bahan digital, dan lain sebagainya yang semuanya berorientasi untuk kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Bahan ajar memungkinkan untuk memberi pengalaman lebih kepada siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Yang selanjutnya ada landasan teori mengenai e-modul atau electronic module. Dikemukakan oleh Arsal pada tahun 2019 halaman 1,
Electronic module merupakan sebuah pembaharuan dari modul cetak sehingga menjadi modul dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui komputer atau gadget yang mendukung pengaksesan modul tersebut. Sehingga e-modul ini lebih praktis dalam segi penggunaannya dan dapat diakses siswa kapanpun dan dimanapun dibandingkan modul cetak. Selanjutnya ada landasan teori mengenai SlidesGo. Dikemukakan oleh Hidayati tahun 2022 pada halaman 3, menjelaskan bahwa SlidesGo merupakan sebuah situs yang menyediakan berbagai template menarik yang dapat diakses melalui PowerPoint. Situs ini juga mudah digunakan dan dapat dimanfaatkan sebagai media atau pembuatan bahan ajar yang menarik dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Maka dari itu, peneliti dapat menyimpulkan ketika menggunakan situs atau template yang berada dalam situs SlidesGo ini tidak bisa digunakan secara mandiri, melainkan harus menggunakan PowerPoint dalam penggunaannya. Karena situs SlidesGo ini hanya menyediakan template itu yang nantinya akan diakses dalam PowerPoint. Kemudian ada teori mengenai model discovery learning. Dikemukakan oleh Hamzah tahun 2020 pada halaman 385. Discovery learning merupakan cara belajar yang didasarkan pada proses penemuan. Dalam prosesnya, pembelajaran menggunakan model discovery learning memberikan kesempatan kepada siswa melalui berpikir kritis dan mampu bersikap secara ilmiah. Adapun sintaks yang diambil dalam penelitian ini yakni 6 sintaks model discovery learning. Kemudian landasan teori mengenai surat pribadi. Dikemukakan oleh Al-Zirah tahun 2018 halaman 12 mengemukakan bahwa surat pribadi merupakan sebuah alat komunikasi dalam bentuk tertulis yang berguna untuk menyampaikan sebuah informasi atau suatu perasaan seseorang. Surat pribadi dapat ditulis menggunakan bahasa yang tidak resmi, namun tetap mengutamakan sopan santun. Selanjutnya adalah bab 3 atau mengenai metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengembangan research and development yang mengacu pada 10 tahapan Burke and Gall dalam Sugiono tahun 2019. Adapun yang menjadi populasi data ialah 44 siswa kelas 7 SMP. Pada sampel uji terbatas, peneliti mengambil 15 siswa dari kelas 7A sebagai sampel penelitian, dan pada sampel uji luas, peneliti mengambil 29 orang siswa dari kelas 7B. Yang menjadi lokasi penelitian adalah SMP Santo Yusuf I Sulaksana. Kemudian, untuk instrumen pengumpulan datanya terdiri dari RPP, lembar observasi guru dan siswa, lembar validasi, lembar angket siswa, serta soal tes pengetahuan dan keterampilan. Adapun tahapan R&D yang digunakan peneliti selama proses pengembangan produk bahan ajar e-modul ini, yang pertama adalah potensi dan masalah. Potensi dan masalah dilakukan peneliti melalui studi pendahuluan berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan bersama guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Santo Yusuf. Yang kedua adalah pengumpulan data. Peneliti kemudian melakukan pengumpulan informasi melalui studi pustaka dan informasi-informasi lainnya sebagai pendukung dalam penelitian ini. Yang ketiga adalah desain produk. Setelah terkumpulnya informasi dan ditemukannya permasalahan di tempat yang akan menjadi penelitian, peneliti kemudian merancang desain sebuah bahan ajar e-modul melalui template SlidesGo yang telah dipilih gitu. Jadi dalam desain produk ini peneliti menitik beratkan pada isi konten di dalamnya sehingga dapat dibuat sebuah bahan ajar yang pembaharuannya itu menjadi suatu bahan ajar berbentuk elektronik dengan isi di dalamnya itu dapat memuat variasi belajar yang lebih beragam. Yang keempat adalah validasi desain. Setelah dirancangnya sebuah produk, peneliti melakukan validasi terhadap 3 validator, yakni 2 validator ahli dan 1 validator praktisi. Validator ahli yakni dosen pembimbing 1 sebagai validator 1, dosen pembimbing 2 sebagai validator 2, dan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP Santo Yusuf sebagai validator praktisi.
Yang kelima adalah revisi desain. Berdasarkan masukan dan saran dari para validator, peneliti melakukan revisi atau perbaikan desain yang harus ditambahkan atau dikurangkan. Kemudian yang keenam, uji coba terbatas. Setelah dilakukannya revisi berdasarkan masukan dan saran, kemudian produk ini akan diuji cobakan terhadap sampel terbatas terlebih dahulu, yakni 15 orang siswa pada kelas 7A. Yang selanjutnya adalah revisi produk. Apabila ada revisi kembali atau perbaikan kembali berdasarkan saran dari validator setelah diuji coba terbatas, maka peneliti akan melakukan perbaikan kembali terhadap produk ini. Yang kedelapan, uji coba luas. Setelah dilakukannya revisi perbaikan desain berdasarkan saran dan masukan dari validator, kemudian produk ini dapat diuji cobakan untuk sampel yang lebih luas, yakni pada 29 orang siswa di kelas 7B. Setelah dilakukannya uji coba pemakaian luas, peneliti melakukan revisi produk kembali apabila memang ada yang harus diperbaiki atau ada yang harus ditambahkan dan disempurnakan. Namun pada tahap ini peneliti tidak ada revisian kembali, tidak ada yang harus diperbaiki atau ditambahkan sehingga dapat langsung melanjutkan ke tahap pembuatan final produk. Kemudian ada di bab 4, yakni hasil dan pembahasan. Pada bab ini berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat. Yang pertama adalah penemuan peneliti terhadap proses pengembangan bahan ajar e-modul berbantuan SlideSgo menggunakan model Discovery Learning dalam pembelajaran menulis surat pribadi pada siswa kelas 7. Hasil pada uji coba terbatas berdasarkan lembar observasi guru dan siswa memiliki hasil yang sangat baik dengan perolehan skor masing-masing 100% pada pertemuan pertama, yakni lembar observasi guru atau keterlaksanaan pembelajaran berlangsung dengan sangat baik, yakni memperoleh skor 100%. Kemudian lembar observasi siswa atau keaktifan siswa selama proses penelitian juga memperoleh skor 100% dalam kategori sangat baik. Pada pertemuan kedua, lembar observasi guru memperoleh skor 100% atau sangat baik. Kemudian lembar observasi siswa juga memperoleh skor 100% atau sangat baik. Artinya pada pertemuan kedua ini, keaktifan siswa maupun keterlaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sama-sama memperoleh kategori sangat baik. Adapun pada uji coba luas pertemuan 1, lembar observasi guru memperoleh skor 100% dengan kategori sangat baik, lembar observasi siswa memperoleh skor 100% dengan kategori sangat baik. Pada pertemuan kedua, lembar observasi guru memperoleh 100% atau kategori sangat baik, dan lembar observasi siswa memperoleh skor 100% dengan kategori sangat baik. Artinya pada uji coba luas juga, keduanya melaksanakan proses pembelajaran ini dengan sangat baik dengan perolehan skor yang sama-sama 100%. Selanjutnya, ini beberapa contoh sebuah produk bahan ajar e-modul berbantuan SlideSgo menggunakan model Discovery Learning dalam pembelajaran menulis surat pribadi yang telah mencapai pada tahap final produk. Selanjutnya adalah penemuan peneliti terhadap kelayakan bahan ajar e-modul berbantuan SlideSgo menggunakan model Discovery Learning dalam pembelajaran menulis surat pribadi pada siswa kelas 7 menurut ahli dan praktisi. Berdasarkan penilaian dari validator 1, yakni dosen pembimbing 1, memperoleh skor sebesar 82,6% yang berada di kategori sangat baik. Kemudian, perolehan skor dari validator 2 atau dosen pembimbing 2 memperoleh skor sebesar 78,6% yang berada di kategori baik, dan penilaian berdasarkan validator 3 atau salah satu guru bahasa Indonesia memperoleh skor 88%. Berdasarkan data secara keseluruhan, setelah diakumulasikan dapat disimpulkan bahwa keseluruhan skor memperoleh rata-rata sebesar 83%. Artinya, bahan ajar e-modul berbantuan SlideSgo ini berdasarkan validator ahli dan praktisi memasuki atau termasuk ke dalam kategori sangat baik, layak, atau valid digunakan.
Kemudian yang ketiga, penemuan peneliti terhadap respons siswa kelas 7 terhadap bahan ajar e-modul berbantuan SlidesGo menggunakan model Discovery Learning dalam pembelajaran menulis surat pribadi. Adapun angket respon yang telah disebar pada uji terbatas setelah diolah data, setelah melalui tahap pengolahan data, diperoleh skor persentase akhir dengan sebesar 87% yang berada pada kategori sangat baik. Kemudian, angket respons siswa pada uji coba luas memperoleh skor sebesar 91% yang juga berada dalam kategori sangat baik. Artinya, respons siswa pada pengembangan produk bahan ajar ini memperoleh skor sangat baik kedua-duanya, yang artinya mereka lebih merasakan sisi positifnya daripada kendala atau sisi negatif pada saat belajar menggunakan bahan ajar yang dikembangkan ini. Yang terakhir atau yang keempat, penemuan peneliti terhadap hasil pembelajaran menulis surat pribadi siswa kelas 7 melalui model Discovery Learning dengan menggunakan bahan ajar e-modul berbantuan SlidesGo. Pada sampel uji coba terbatas, diperoleh rata-rata nilai pengetahuan siswa sebesar 85 dan rata-rata nilai keterampilan diperoleh sebesar 90. Perolehan akumulasi nilai akhir pembelajaran menulis surat pribadi siswa memperoleh nilai rata-rata sebesar 88. Kemudian pada sampel uji coba luas diperoleh rata-rata nilai pengetahuan sebesar 85 dan rata-rata nilai keterampilan sebesar 91. Setelah diakumulasikan, nilai akhir pembelajaran menulis surat pribadi memperoleh nilai rata-rata sebesar 92. Keduanya menunjukkan bahwa hasil pembelajaran siswa itu sangat meningkat dengan dibuktikan dengan nilai siswa yang mencapai nilai di atas rata-rata. Oleh karena itu, hasil yang ditemukan dalam proses pengembangan bahan ajar ini memiliki hasil yang sangat baik dilihat dari nilai pengetahuan maupun nilai keterampilan pada siswa. Pada bab 5 ini, peneliti dapat membuat kesimpulan setelah melakukan penelitian terhadap pengembangan bahan ajar e-modul ini. Yang pertama, proses pengembangan bahan ajar e-modul berbantuan SlidesGo ini digunakan atau dilakukan dengan metode pengembangan Research and Development atau yang kita kenal dengan istilah R&D yang mengikuti 10 tahapan Borg and Gall dalam Sugiono 2019. Secara keseluruhan, proses pengembangan berjalan lancar setelah melalui 10 tahapan, disertai beberapa revisi berdasarkan masukan dan saran dari validator. Adapun proses pelaksanaan pembelajarannya yang menggunakan produk ini melalui sintaks Discovery Learning telah terlaksana dengan sangat baik yang dibuktikan dengan lembar observasi guru dan siswa yang memperoleh persentase sebesar 100%. Dengan demikian, proses pengembangan bahan ajar e-modul berbantuan SlidesGo ini telah tercapai secara maksimal. Yang kedua, kelayakan pengembangan bahan ajar e-modul berbantuan SlidesGo ini ditinjau dari proses validasi yang dilakukan oleh ketiga validator yang memperoleh skor akhir dengan persentase sebesar 83%. Skor tersebut didapatkan berdasarkan hasil akumulasi penilaian dari ketiga validator, yakni validator 1 yang memberikan nilai sebesar 82,6%, validator 2 yang memberikan nilai sebesar 78,6%, dan validator 3 yang memberikan skor sebesar 88%. Berdasarkan keseluruhan skor tersebut, diperoleh simpulan bahwa bahan ajar ini memiliki kriteria layak atau valid untuk dipergunakan dalam pembelajaran di kelas 7. Yang ketiga, respons siswa terhadap pengembangan bahan ajar e-modul berbantuan SlidesGo ini ditunjukkan melalui penyebaran angket. Hasil yang telah diolah memperoleh rata-rata persentase sebesar 87% pada uji terbatas dan persentase sebesar 91% pada uji luas. Didasari dengan kriteria interpretasi, dengan demikian respons yang ditunjukkan siswa terhadap pengembangan produk bahan ajar ini menunjukkan lebih banyak respon positif yang dirasakan selama pembelajaran daripada kendala atau respons negatif. Yang terakhir, simpulan berdasarkan hasil menulis siswa selama pembelajarannya menggunakan produk pengembangan bahan ajar e-modul berbantuan SlidesGo. Ini
terdiri dari soal tes pengetahuan dan soal tes keterampilan. Soal tes pengetahuan terdapat pada LKPD 1 yang mengukur aspek pengetahuan dan LKPD 2 yang mengukur aspek keterampilan. LKPD 1 ini memuat penilaian yang menekankan pada pemahaman siswa mengenai unsur-unsur dan kebahasaan terhadap surat pribadi melalui analisis secara berkelompok. Adapun LKPD 2 menitikberatkan pada penilaian yang menekankan kemampuan siswa dalam mengimplementasikan apa yang telah dipelajari ke dalam keterampilan menulis surat pribadi secara individu. Adapun pada uji coba terbatas diperoleh nilai akhir keseluruhan dengan rata-rata 88, kemudian pada uji coba luas diperoleh nilai akhir dengan rata-rata 91. Dengan demikian, hasil menulis siswa selama pembelajaran menggunakan produk ini menunjukkan hasil atau kategori yang sangat baik. Sekian pemaparan skripsi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.